Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah pertemuan ke-8.5 pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai soal cerita bilangan berpangkat dan bentuk akarnya. Tapi sebelum itu, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu di sini peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan nyata berkaitan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita bahas contoh soal ceritanya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Di soal pertama ini, kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama ya. Di sini dikatakan bahwa air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10 berpangkat negatif 4 liter per detik, berapa sih air yang terbang sia-sia selama 10 jam? Nah, sebelum kita menjawab atau menyelesaikan soal ini, kita tulis terlebih dahulu apa saja sih yang diketahui dari soal ini. Jadi yang pertama dikatakan di sini bahwa air itu menetes sebanyak 10 berpangkat negatif 4 liter per detik. Jadi satuannya ini adalah detik ya. Kemudian di sini waktu airnya berjalan terus sia-sia adalah sebanyak 10 jam. Jadi di sini kan satuannya jam, sedangkan satuannya banyaknya air yang menetes sia-sia itu adalah dalam waktu detik. Berarti kita akan mengubah 10 jam ini ke dalam satuan detik. Caranya gimana? Caranya adalah kita akan mengalihkan 10 jam ini dengan banyaknya detik dalam 1 jam. Karena kita ketahui bahwa 1 jam itu adalah 3600 detik, berarti kita akan kalikan dengan 3600. Sehingga hasilnya adalah 36.000 detik. Jadi kita tinggal tambahkan satu angka 0 di belakangnya 3600. Jadi banyaknya waktu air menetes sia-sia itu adalah sebanyak 36.000 detik. Nah, ketika kita sudah mengetahui dua hal ini, kita sudah bisa mengetahui berapa banyak air yang terbuang sia-sia selama 10 jam. Dengan cara ini. Jadi, kita tulis ya dulu, banyak air yang terbuang sia-sia terbuang dalam waktu berapa ya? 10 jam ya. 10 jam itu sama dengan ini. Kita akan mengalihkan 10 berpangkat negatif 4 liter per detik. Kita kalikan dengan ini banyaknya waktu tadi, yaitu 36.000 detik. Nah, di sini kita lihat bahwa ada detik dibagi dengan detik, berarti habis detiknya kan? Jadi yang tersisa adalah dalam satuan liter. Jadi selanjutnya 10 berpangkat negatif 4 ini kita akan ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah ini, kita akan mengubah atau menggunakan sifat dari sebuah bilangan berpangkat negatif. Jadi kalau misalnya sebuah bilangan berpangkat negatif, misalkan ada A berpangkat minus N, itu artinya sama dengan 1 per A berpangkat N. Berarti kalau 10 berpangkat negatif 4 itu artinya adalah 1 per 10 berpangkat 4. Ingat satuannya ada di atas ya, liter. Kemudian kita kalikan dengan 36.000. Nah, berapa sih nilai dari 1 per 10 berpangkat 4 ini? 10 berpangkat 4 artinya adalah 10.000. Berarti ini adalah 1 per 10.000. Kemudian kita akan kalikan dengan 36.000. Ingat satuan akhirnya adalah liter ya. Nah, di sini ada nolnya 3 kan, bisa kita coret dengan yang di bawah. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 36 per 10 liter. Berapa sih 36 per 10 itu? Nah, 36 per 10 itu sama artinya dengan 3,6 liter. Jadi banyaknya angka 0 di bagian penyebut itu menandakan bahwa banyaknya angka di belakang koma. Karena di sini angkanya pada angka 10 ini hanya satu angka 0, berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu ini. Nilainya adalah 3,6 liter. Sehingga banyaknya air yang terbuang sia-sia melalui keran tadi selama 10 jam adalah sebanyak 3,6 liter. Semoga adik-adik mengerti ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, ayo kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Dikatakan di sini bahwa jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 2,5 kali akar H. Di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika seorang pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 2.500 meter, berapa jarak yang dapat dilihat olehnya? Jadi, kita akan menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama adalah ini. Jarak pandang seorang pengamat itu adalah dinyatakan dengan D sama dengan 2,5 dikalikan dengan akar H. Dengan H itu adalah 2.500 meter. Dari mana? Dari sini. Dikatakan bahwa ketinggiannya itu adalah 2.500 meter. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai dari D. D adalah jarak yang dapat dilihat oleh seorang pengamat kan, berarti D yang akan kita cari nilainya.
Jadi cara untuk menyelesaikannya sangat mudah. Jadi kita akan memasukkan nilai H 2500 meter ini ke dalam ini persamaan D. Jadi kan ini D sama dengan 2,5 akar H. Berarti kita substitusi nilai H sama dengan 2500 meter ke dalam persamaan ini. Berarti D sama dengan 2,5 akar 2500 dengan satuannya itu adalah meter ya. Berarti meternya di luar. Kemudian di sini dikatakan bahwa ada akar 2500 kan. Berapa sih nilai dari akar 2500 itu? Jadi akar dari 2500 itu sebenarnya bisa kita ubah menjadi ini. 2,5 dikali akar dari 50 berpangkat 2. Jadi sebenarnya nilai dari 50 berpangkat 2 itu adalah 2500. Jadi kita ubah 2500 tadi ke dalam bentuk 50 berpangkat 2 ini agar nantinya pangkat 2 dan akarnya akan saling menghabisi. Sehingga yang tersisa adalah D sama dengan 2,5 dikali dengan 50. Jadi kita tinggal hitung deh, 5 kali 25 berapa sih? Jadi 5 kali 5 kan 25. Berarti hasilnya adalah 125. Karena di sini ada satu angka di belakang koma dan ketemu dengan angka 0, berarti komanya hilang ya. Berarti hasil akhirnya adalah 125 meter. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah jarak yang dapat dilihat oleh seorang pengamat yang berada pada pesawat terbang pada ketinggian 2500 meter adalah sepanjang 125 meter. Jarak pandangnya seperti itu. Sangat mudah kan? Jadi sebenarnya soal cerita seperti ini kita tinggal menggunakan apa saja yang diketahui di soal dan menyelesaikannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini ayo kita baca soalnya terlebih dahulu bersama-sama. Dikatakan di sini bahwa setiap kantung darah yang didonasikan oleh para pendonor kepada Palang Merah Indonesia berisi 0,5 liter darah. Dengan catatan bahwa 1 mm pangkat 3 itu senilai dengan 10 berpangkat negatif 3 ml. Jika dalam setiap 1 mm pangkat 3 darah mengandung 3 kali 10 berpangkat 4 sel darah putih, maka berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita akan menuliskan terlebih dahulu apa saja sih yang diketahui dari soal ini. Ternyata yang pertama yang diketahui adalah banyaknya sel darah putih tiap kantong darah itu adalah sebanyak 3 kali 10 pangkat 4. Jadi yang ini informasinya. Kemudian yang kedua adalah setiap kantong darah itu berisi 0,5 liter. Jadi yang akan kita proses atau kita olah terlebih dahulu nilainya adalah yang ini 0,5 liter. Kita akan ubah menjadi satuan milimeter pangkat 3 karena di sini yang diketahui adalah setiap 1 mm pangkat 3. Jadi caranya untuk mengubah 0,5 liter menjadi satuan mililiter adalah kita akan kalikan 0,5 ini dengan 10 berpangkat 3 ml. Kenapa harus dikalikan 10 berpangkat 3? Karena ini dari liter ke mililiter itu kita turun 3 tangga. Jadi dari liter itu turun ke desiliter, sentiliter, sampai yang terakhir adalah mililiter. Ada 3 kan? Berarti pangkatnya itu adalah pangkat 3 sepuluhnya. Seperti itu. Sehingga yang awalnya ini 0,5 kita akan ubah terlebih dahulu menjadi 5/10 kali 10 berpangkat 3 ml. Nah, 5/10 itu artinya kita bisa tuliskan juga menjadi 5 dikalikan dengan 10 berpangkat negatif 1. Nah, ini akan kita kalikan dengan 10 berpangkat 3 tadi. Kenapa kita ubah menjadi 10 berpangkat negatif 1? Karena ingat, kalau misalnya ada A berpangkat negatif N, itu sama artinya dengan 1 per A berpangkat N. Karena di sini ada 1/10 berpangkat 1, maka kita ubah menjadi 10 berpangkat negatif 1. Seperti itu. Kemudian kita ingat bahwa ada sifat, yaitu A berpangkat N dikalikan A berpangkat M. Itu artinya adalah A berpangkat N ditambah dengan M. Berarti ini kan ada ini 5 kali 10 berpangkat pangkat ini kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 3 dengan catatan ini adalah mililiter. Ingat, jangan dilupa ya mililiternya. Kemudian kita sederhanakan deh ini pangkatnya, yaitu 5 dikali dengan 10 berpangkat negatif 1 tambah 3 adalah 2. Berarti 10 berpangkat 2 mililiter. Nah, setelah kita dapat nilai ini kantong darahnya dalam satuan mililiter, maka kita akan mengubahnya lagi ke dalam satuan milimeter pangkat 3. Caranya adalah karena di sini dikatakan bahwa 1 mm
pangkat 3 itu senilai dengan 10 berpangkat negatif 3 ml. Jadi ketika kita ingin mengubah mililiter ke milimeter pangkat 3, berarti kita harus bagi dengan ini, 10 berpangkat negatif 3. Berarti ini kita akan bagi dengan ini, 10 berpangkat negatif 3, agar nantinya kita akan memperoleh nilai kantung darahnya ini dalam satuan milimeter pangkat 3. Jadi ini sudah berubah menjadi milimeter ketika sudah dibagi dengan 10 berpangkat negatif 3. Jadi diperoleh nilainya adalah 5 dikali dengan 10 berpangkat 2 dikurang negatif 3. Karena kalau misalnya sebuah pembagian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya itu adalah dikurangkan. Sehingga kita peroleh ininya, kantong darahnya menjadi 5 dikali 10 berpangkat ini 2 kurang negatif 3, kan berarti artinya 2 tambah 3, berarti 5 kali 10 berpangkat 5 dengan satuan sudah berubah menjadi milimeter pangkat 3. Oh iya, di sini ada pangkat 3, lupa. Nah, setelah kita sudah mengubahnya ke dalam satuan milimeter pangkat 3, berarti kita sudah siap untuk menentukan banyaknya sel darah putih dari tiap kantung darah. Jadi, banyaknya sel darah putih itu, tunggu, saya tuliskan dulu ya. Sel darah putih itu bisa kita tentukan dengan cara mengalikan 5 kali 10 berpangkat 5 mm pangkat 3 ini dengan 3 kali 10 berpangkat 4 per milimeter pangkat 3. Karena tadi bilang setiap 1 mm pangkat 3. Nah, di sini kan milimeter pangkat 3-nya bisa kita coret. Jadi yang tersisa nanti hanya satuan angkanya saja, tidak ada satuan apapun yang di belakangnya. Jadi satuannya itu dalam bentuk buah saja. Jadi kita hitung deh, 5 kali 3 adalah 15. Kemudian ini pangkatnya kita jumlahkan, 10 pangkat 5 dikali 10 berpangkat 4 itu sama artinya dengan 10 berpangkat 5 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 15 dikali 10 berpangkat 9. Apakah selesai? Belum, karena ini belum berupa bentuk baku atau notasi ilmiah, karena yang di depannya A-nya ini berupa angka yang berada lebih besar dari 10, karena syarat dari suatu notasi ilmiah adalah harus di antara 1 dan 10 nilai A-nya atau nilai yang ada di depan angka 10 berpangkatnya itu. Jadi caranya kita akan mengubah 15 ini ke dalam 1,5 dikali dengan 10 berpangkat 1. Kemudian kita kalikan deh dengan 10 berpangkat 9. Sehingga hasil akhirnya adalah 1,5 dikalikan dengan 10 berpangkat 1 tambah 9. Atau senilai dengan 1,5 kali 10 berpangkat 10 sel darah putih. Sehingga jawaban dari soal nomor 3 ini adalah banyaknya jumlah sel darah putih dalam satu kantung darah adalah sebanyak 1,5 dikalikan dengan 10 berpangkat 10 sel darah putih. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya, walaupun agak ribet sedikit karena harus mengkonversinya ke mililiter dulu, kemudian kita ubah ke milimeter pangkat 3, dan akhirnya kita hitung banyaknya sel darah putih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini ayo kita baca soalnya bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa massa planet Jupiter adalah 1,9 dikalikan dengan 10 berpangkat 22 kg. Sedangkan massa planet Bumi adalah 30% dari planet Jupiter. Nah, berapakah massa planet Bumi? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi di sini yang diketahui pertama adalah massa dari Jupiter itu adalah senilai 1,9 dikalikan dengan 10 berpangkat 22 kg. Sedangkan Bumi, massa Bumi itu adalah 30% dari massa planet Jupiter, yaitu senilai 1,9 kali 10 berpangkat 22 kg. Nah, kita akan menyelesaikan ini dengan cara pertama, kita ubah 30% ini ke dalam pecahan biasa. Jadi ini 30% itu artinya adalah 30 per 100. Nah, di sini nolnya bisa kita coret 1 sehingga nilainya adalah 3 per 10. Itu dikalikan dengan ini massa planet Jupiter. Kita tulis ulang saja ya. Selanjutnya di sini 3 per 10 bisa kita ubah menjadi 3 dikalikan dengan 10 berpangkat negatif 1, sama kayak yang tadi ya caranya. Kemudian kita kalikan deh dengan 1,9 kali 10 berpangkat 22 kg. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 dengan 1,9. Kemudian yang 10 berpangkat negatif 1 itu kita kalikan dengan 10 berpangkat 22. Nanti kita akan menggunakan sifat yang ini.
A berpangkat M kali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M tambah N. Jadi untuk yang 3 kali 1,9 itu hasilnya adalah 5,7 dikalikan dengan ini 10 berpangkat negatif 1 ditambah dengan 22. Jangan lupa satuannya ya. Jadi hasil akhirnya adalah 5,7 dikali dengan 10 berpangkat ini. Negatif 1 tambah 22 adalah 21, berarti 10 berpangkat 21 kg. Jadi kesimpulan dari soal cerita ini adalah massa bumi jika dituliskan ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiah adalah ini 5,7 dikalikan dengan 10 berpangkat 21 kg. Seperti itu. Tidaklah sulit kan? Jadi itu dia tadi beberapa soal cerita yang berkaitan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai soal cerita seperti itu, di sini saya sudah menyediakan 4 buah latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan dari rumah. Jadi soalnya mirip kayak tadi, tapi dengan catatan angkanya di sini saya sudah ganti agar adik-adik bisa mencobanya sendiri. Jadi ini untuk 1 dan 2-nya, dan ini adalah untuk nomor 3 dan nomor 4-nya. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.